Pemirsa, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menerapkan PSBB pembatasan sosial berskala besar, tapi sebelum itu ramai terdengar soal lockdown. Lantas apa sebenarnya beda di lockdown dengan PSBB ini? Cek faktanya akan disampaikan rekan saya dari Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rania Katlea, NIM D1A019052. Hai, perkenalkan saya Olivia Masena, NIM D1A01903. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rahma Putri Rahayu, NIM D1A01980. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Prima Pambukti, NIM D1A019092. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pami Pandita Pangestu, NIM D1A019145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula munculnya wabah COVID-19 dan tentang bentuk COVID-19, dan juga akan menjelaskan tentang apa itu PSBB. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah atau asal mula COVID-19 ini muncul. Wabah ini mulanya berasal dari Wuhan, Cina awal Desember 2019, di mana banyak pasien yang datang dengan keluhan yang sama. Dokter setempat yang bernama Li Wenliang menyebarkan berita lewat sosial media atas keluhan pasien tentang radang paru-paru yang disebabkan oleh virus. Pemerintah di Cina sudah menyadari tentang pecahnya wabah. Pasien pertama yang mempunyai akses ke pasar ikan Wuhanan yang juga menjual binatang liar. Virus COVID-19 menyebar sampai Indonesia pada awal Februari. Saat tersebut, ada warga negara Jepang yang menghadiri pesta dansa yang ada di Jakarta pada 14 Februari. Pada saat itu, ia menemui teman dekatnya yang berasal dari kota Depok pada 20 Februari. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan apa itu PSBB. Berdasarkan PP nomor 21 2020 pasal 1 menjelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dengan suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease atau COVID-19. Untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah, provinsi atau kota atau kabupaten harus melalui dua kriteria. Yang pertama, kriteria tersebut yakni jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Yang kedua, terdapat keterkaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. PSBB akan diberlakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa kasus baru, dapat diperpanjang dengan masa 14 hari sejak ditemukan kasus terakhir. Pelaksanaan PSBB sendiri meliputi yang pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja. Yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Yang keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Dan yang terakhir, pembatasan moda transportasi. Terima kasih, itu merupakan penjelasan saya. Merebaknya kasus virus COVID-19 di dunia membuat masyarakat resah termasuk Indonesia. Sejak terkonfirmasinya kasus pertama di Wuhan pada awal tahun 2020, sudah dihimbau apabila nantinya hal ini dapat menjadi pandemi.
dan pemerintah seharusnya sudah melakukan langkah pencegahan dini seperti pembentukan gugus tugas COVID sekarang. Akan tetapi, informasi yang didapat dari detik.com ketika Presiden Jokowi mengkonfirmasi adanya kasus positif pertama di Indonesia pada 1 Maret 2020, barulah gugus tugas COVID dibentuk pada 13 Maret. Beberapa pejabat tinggi negara seperti Yusuf Kala menilai hal ini sebagai sebuah keterlambatan karena virus sudah menyebar dengan cepat. 2 minggu kemudian belum ada kebijakan yang pasti untuk mencegah proses penyebaran virus. Kemudian pada 31 Maret, Presiden menyampaikan dalam pidatonya bahwa opsi yang dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Menurut Telam Baunua tahun 2020, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 59 tentang kekarantinaan wilayah, pengertian PSBB adalah suatu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau kontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah proses penyebaran penyakit atau kontaminasi. Presiden juga menyampaikan beberapa kebijakan yang beliau pilih, yang seperti untuk belajar dari rumah, kemudian bekerja dari rumah, dan juga menunda kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang. Lalu, mengapa Indonesia tidak menerapkan lockdown seperti yang diterapkan di negara-negara lain? Toh sudah terbukti bahwa cara itu efektif untuk meminimalisir proses penyebaran virus. Informasi yang didapat dari kompas.com 1 April 2020, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa beliau tidak memilih opsi lockdown atau karantina wilayah sebagai pilihan karena hal tersebut dapat mengganggu perekonomian. Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah, tetapi ada pekerjaan yang harus dilakukan di luar rumah. Dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab, beliau juga menjelaskan bahwa karakter setiap bangsa berbeda, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, dan juga tingkat kedisiplinan masyarakat juga berbeda. Tidak semua kebijakan dari luar negeri bisa diterapkan di dalam negeri. Memang semua keputusan, apalagi keputusan besar, membutuhkan banyak pertimbangan. Lalu banyak yang bertanya, apakah cara ini adalah cara yang paling efektif untuk diterapkan di Indonesia? Karena dalam konsepnya PSBB hanyalah konteks sosial, bukan lockdown yang ada unsur memaksa. Kota pertama yang melakukan kebijakan PSBB adalah Ibu Kota Jakarta. Informasi yang diambil dari liputan6.com, 1.000 personil ditempatkan di 33 titik yang berbeda, meliputi batas kota, kemudian ada di stasiun, terminal, dan juga tempat-tempat umum. Pemerintah DKI Jakarta juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 terkait PSBB yang mengatur pembatasan jam operasional kendaraan umum, KAI, KRL, kemudian kegiatan perhotelan, dan juga menunda kegiatan atau aktivitas di tempat-tempat umum. Kebijakan untuk melakukan aktivitas di rumah saja membuat sebagian perantau memutuskan untuk pulang ke daerah asal masing-masing. Hal ini membuat terjadinya migrasi besar-besaran dari Ibu Kota Jakarta yang diketahui sebagai kota dengan kasus terbanyak ke daerah asal mereka masing-masing. Justru hal ini dapat membuat proses penyebaran menjadi semakin cepat. Dalam waktu 1 bulan masih banyak yang melanggar. Kemudian pada 21 April pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik.
Akan tetapi masih saja banyak masyarakat yang mencuri start untuk mudik. Data yang didapat dari Kementerian Perhubungan, lebih dari 900.000 masyarakat mencuri start untuk mudik sebelum diberlakukannya larangan mudik. Menurut saya hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dari pemerintah kepada masyarakat terkait PSBB ini. Bagaimana penerapannya, peraturannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sehingga kesadaran masyarakat untuk disiplin masih rendah. Padahal menurut salah seorang pengamat kebijakan, minimal 80% masyarakat di dalam wilayah tertentu harus ikut andil dalam sebuah kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan efektif. Kurangnya sistem monitoring atau sistem pemantauan juga membuat pemerintah kehilangan kendali terhadap aktivitas-aktivitas masyarakatnya. Tentunya semua kebijakan sudah dipertimbangkan secara matang. Maka dari itu diperlukan kerjasama yang konkret antara semua pihak, dijaga komunikasinya sehingga semua sama-sama paham dan sama-sama bisa melaksanakan, dan kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif. Yang ketiga adalah penjelasan data statistik coronavirus atau COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 di Indonesia. Awal mula munculnya coronavirus di Indonesia adalah pada tanggal 15 Maret 2020 dengan kasus positif 48 orang. Dari perjalanan Coronavirus Disease 2019 ini yang awal mula 15 Maret hingga pembuatan video ini 10 Mei 2020 ada kenaikan drastis dengan kasus positif 729 orang di 12 April 2020. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, hal tersebut mengalami kenaikan sebanyak 17%. Dari pembuatan video ini pada tanggal 10 Mei 2020, kami mendapatkan data dari BNPB COVID-19 bahwa penambahan pada 10 Mei 2020 yaitu sebanyak kasus positif 387 orang, yang sembuh 91 orang, dan 14 orang meninggal dunia. Dari penambahan tersebut menyimpulkan bahwa pada 10 Mei 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat positif 14.032 orang, sembuh 2.698 orang, dan yang meninggal dunia adalah sebanyak 973 orang. Presiden Jokowi tidak melakukan reaksi cepat sosialisasi pencegahan seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lainnya terkait pencegahan virus COVID-19 ini disebabkan oleh untuk menurunkan rasa khawatir dari masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Yunus dan Reski tahun 2020 bahwa penyebab pemerintah tidak melakukan reaksi cepat yaitu agar masyarakat Indonesia tidak khawatir akan isu-isu, terlebih lagi dengan adanya hoax dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun kekhawatiran dari Presiden Jokowi ini menjadi sebuah keterlambatan bagi penanggulangan COVID-19 atau pandemi ini. Sampai pada saat Indonesia memasuki kondisi di mana rasa kekhawatiran dari masyarakat cukup besar, pemerintah pun berinisiatif mengambil kebijakan lockdown selama 14 hari. Pada awalnya masyarakat sama halnya dengan pemerintah yang tidak terlalu khawatir dengan isu-isu COVID-19 ini. Namun jika dari awal pemerintah mengambil kebijakan dan mengimbau masyarakat, masyarakat pun akan ikut terbawa akan rasa was-was yang tidak terlambat. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh sebelum dan sesudah PSBB diberlakukan. Kemenkes Pendidikan sudah menyetujui kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang salah satunya diterapkan di Jakarta.
Jakarta mulai menerapkan PSBB pada tanggal 10 April 2020 dan akan diperpanjang hingga tanggal 24 Mei 2020. Nah, menurut Tirto, kasus COVID-19 di Jakarta tanggal 7 April 2020 sudah ditemukan sebanyak 1.395 dan yang meninggalnya 133. Kemudian, menurut data BNPB, kasus COVID-19 di Jakarta tanggal 9 Mei 2020 sudah ditemukan sebanyak 5.056 dan yang meninggalnya 427. Jadi dapat kita simpulkan sementara ya, kebijakan PSBB yang dilakukan di Jakarta ini belum efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19 karena jelas semakin hari semakin banyak pula jumlah kasus positif dan yang meninggalnya. Dengan diberlakukannya PSBB itu benar-benar terasa loh dampaknya di bidang perekonomian. Karena banyak juga industri-industri yang mulai tersendat sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi PHK besar-besaran. Dengan diberlakukannya PSBB di Indonesia, kita memiliki payung hukum yang mengaturnya nih, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Di mana ada hal yang meresahkan sekali, yaitu halaman 23 poin I dijelaskan bahwa pemerintah melarang driver ojol mengangkut penumpang. Wah, itu sangat-sangat merugikan sekali ya, karena menurut financedetik.com, setidaknya lebih dari 2 juta driver ojol beroperasi di Jakarta. Ya jika mereka tidak dapat mengangkut penumpang, bagaimana mereka mempertahankan hidupnya? Karena jelas ya, para ojol ini mereka dapat hidup karena hasil hariannya gitu. Selanjutnya, tidak hanya driver ojol saja yang dirugikan, para pekerja informal dan pedagang kaki lima juga sangat-sangat dirugikan karena diberlakukannya PSBB ini. Maka dari itu nih, pemerintah menurut suara.com seharusnya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat menengah bawah yang berpenghasilan tidak tetap dan bekerja di sektor informal. Bantuan yang diberikan itu bisa berupa logistik dalam bentuk sembako ataupun uang. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat gitu. We lose ourselves in the spirit of things. We lose our sight when we put our trust in things of this material world, of things that fade away, yet we keep coming back.